lintas. Kalau sudah ke penggolongan hukum menurut waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum atau hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua itu ada ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Sedangkan untuk hukum antar waktu itu adalah hukum yang berlaku di mana-mana, segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Sudah, lanjut ke hukum menurut wilayah berlakunya, yaitu ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Kalau hukum lokal, pengertiannya apa berarti? Hukum yang apa? Hukum yang berlaku di mana? Hukum lokal itu adalah hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu. Ya, betul Mbak Erni. Contohnya itu ada hukum adat Batak, hukum adat Jawa, hukum adat Dayak, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum nasional itu apa berarti? Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu itu adalah hukum nasional. Jadi contohnya ada hukum nasional Indonesia, hukum nasional hukum Malaysia, hukum Singapura. Sedangkan untuk hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua negara atau lebih.
apa? Hukum lokal. Hukum lokal tadi apa? Hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu. Jadi skupnya lebih kecil. Ya, kalau yang hukum internasional itu di negara tertentu. Jadi kalau hukum lokal berarti ada di dalamnya negara, ya, di suatu daerah. Contohnya tadi ada hukum adat Jawa misalnya. Kemudian untuk hukum nasional itu hukum yang berlaku di suatu negara, ya. Jadi contohnya hukum nasional Indonesia. Kemudian untuk yang internasional itu hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua negara atau lebih. Itu yang namanya hukum internasional. Nah, kipas kali, Mbak, buat dinginin laptop. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke penggolongan hukum menurut tugas dan fungsinya. Sama ya, seperti tadi ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur peraturan yang berhubungan dengan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan untuk hukum formal itu adalah hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material tersebut dilanggar. Contoh hukum internasional itu adalah hukum perang dan hukum perdata internasional. Udah. Kalau sudah, lanjut ke kedudukan lembaga peradilan. Kedudukan lembaga peradilan itu adalah sebagai alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Nih, ada jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia. Ya, ada Mahkamah Agung, kemudian ada Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri. Nanti